Udah kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Mem. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi ini kita masuk ke hukum gas sempurna. eh hukum gas ideal itu eh, asumsinya ya, gas itu berperilaku sama, identik. Lalu artinya gaya tolak menolak antar molekul ya, lalu gaya tarik menarik antar molekul, lalu volumenya dan suhunya itu dijaga konstan. Nah, inilah dia hukum gas sempurna. Oke, ini nggak usah dicatat ya. Nah, lalu berarti bisa kita buat seperti ini. Kalau untuk campurannya, P sama dengan N-nya kita keluarkan. Kenapa? Karena campuran itu kan berarti nanti beberapa jenis gas. Nah, jadi dalam kontainer itu ada beberapa jenis gas. Nah, jadi misalnya campuran gas itu kan berbeda jumlah molnya. Nah, makanya ini N-nya kita pisahkan di sini. Nah, lalu kan R itu konstanta. Kalau suhu dengan volume itu dijaga konstan, artinya dia menjadi konstanta. Nah, karena itu berarti P di sini sama dengan N dikali konstanta. Oke. Nah, ini baru kalian catat. Oke. Nah, jadi ini tekanan sama dengan N dikali RT dibagi V karena T dengan V dijaga konstan. Nah, jadi makanya di sini N dikali konstanta. Oke. Nah, coba kalian catat. Oke. Sudah ini? Belum, Mem. Belum. Udah ya? Nah, lalu berarti kan ini kita kita lihat. Nah, jadi ada misalnya dalam satu kontainer ya, ada dua campuran gas sempurna. Jumlahnya sama. Nah, sekarang pertanyaannya berapa tekanan total campuran tersebut? Ya kan? Nah, jadi kita lihat lagi, ingat rumus yang ini ya. Nah, kalau dua dua gas ini jumlah molnya sama. Nah, clue-nya di sini adalah
tekanan itu hanya bergantung pada jumlah partikel. Nah, jadi makanya akibatnya di sini kalau ada dua gas dalam satu kontainer. Nah, gas ini diasumsikan gas ideal dan jumlah jumlah molnya sama, artinya tekanan total gas itu adalah dua kali tekanan dari komponen tersebut. Jadi misalnya si si apa ada gas satu, gas dua. Nah, artinya kan jumlah molnya sama kan N1 sama dengan N2. Nah, sementara ini tadi kan kalau dari sini kan kita lihat dia N dikali RT dibagi V. RT ini dianggap konstanta. Nah, berarti P sama dengan N. Nah, berarti kalau N-nya ada N1 dengan N2, berarti kan N1 tambah N2. Nah, jadi berarti kalau kita anggap N1 sama dengan N, berarti kan N2 juga N. Berarti P ini sama dengan 2N. Jadi artinya kalau ada gas ideal sama jumlah molnya, berarti dia tekanan total dari campuran tersebut adalah dua kali tekanan salah satu komponen. Oke, coba kalian catat sambil kalian pahami. Saya sudah jelaskan. Nah, kadang-kadang kan ketika saya menjelaskan, ada juga masanya kalian nggak ngerti kan. Nah, caranya bagaimana? Coba apa yang saya jelaskan itu kalian catat, coba kalian pahami. Ya. Nah, tapi di sini ini asumsinya apa? Asumsinya dia harus gas ideal. Ya, dia harus gas ideal. Ini udah jelas kan yang ini? Udah jelas kan? Jelas nggak? Oke. Sudah selesai dicatat? Sudah? Oke. Sudah ya. Nah, berarti tekanan total gas tersebut bagaimana? Tekanan total itu hanya bergantung kepada jumlah molnya, ya. Tapi ingat di situ juga suhu dan volumenya dijadikan konstan. Nah, jadi P tadi kan yang saya bilang tadi kan tekanan total. Nah, artinya tiap-tiap gas itu ada kontribusi tekanannya, ya. Nah, tekanan dari tiap komponen itu kita sebut tekanan parsial, ya, tekanan parsial. Oke. Jadi tekanan yang diberikan gas itu adalah tekanan parsial. Pelan-pelan kita pelajari, ya.
Sudah? Oke. Nah, sekarang kita masuk. Berarti eh, tekanan total gas itu kita bisa nyatakan dengan rumus berikut. Jadi tekanan total sama dengan P1 tambah P2 dan seterusnya. Nah, ini hukum tekanan parsial ini dinyatakan oleh Dalton. Nah, Dalton. Jadi tekanan total itu merupakan jumlah dari tekanan parsial dari masing-masing gas. Nah, jadi kalau ada N gas berarti di sini P1 tambah P2 seterusnya sampai Pn. Sudah? Sudah selesai belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Silakan dicatat pelan-pelan ya. Jadi ini kita berbicara tekanan total. Nah, nanti eh, saya kirim latihan-latihan soal gas ideal ini untuk kalian pelajari ya. Karena nanti persiapan kalian UTS nggak terasa ini ya. Kita eh, 3 pertemuan lagi aja kita udah UTS ya. Jadi makanya biar ada kalian bahan untuk belajar. Oke, sudah? Belum, Mem. Oke. Nah, lalu ini kita lihat hukum Dalton ya. Perhatikan gambar ini. Nah, boleh kalian screenshot. Jadi kita lihat di sini tekanan helium semua ini sama tekanannya 111 ya. Jumlah molnya juga sama ya.
Ini satu mall, ini satu mall, ini satu mall. Nah, jadi eh, ketika kita totalkan itu PT-nya ini, P totalnya ini adalah 3 ATM. Nah, jadi makanya kalian lihat di sini eh, tekanan total itu merupakan jumlah dari tekanan parsial dari tiap individu. Tapi persyaratannya si gas ini kita asumsikan sebagai gas ideal pada suhu dan volume konstan ya. Oke. Nah, jadi eh, kita mau jabarkan lagi kan tadi ada P sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Kita jabarkan. Kita asumsikan ini misalnya gasnya hanya ada dua gas A dan B. Nah, berarti kan P total apa tadi? P total sama dengan PA ditambah PB, ya kan? Nah, PA ini kalau kita jabarkan menurut hukum gas ideal, dia menjadi Na dikali RT dibagi V, lalu ditambah yang ini PB NB dikali RT dibagi V. Ya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan persamaan ini jadi sama dengan Na tambah Nb dikali RT dibagi V. Nah, jadi artinya persamaan yang sebelumnya tadi yang N1 tambah N2 tambah N3 itu kita bisa lihat P total itu pada dasarnya sama dengan jumlah mol dari tiap komponen dikali RT dibagi V. Nah, jadi maka di sini kita sebutkan bahwa tekanan total ini berbanding lurus dengan jumlah mol dari tiap komponen. Ya, jadi tekanan total berbanding lurus dari jumlah mol tiap komponen. Ya, keluar. Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah kalau di rumah saya banyak distraksi, nggak apa-apa ya.
Oke. Oke. Nah, jadi di sini kesimpulannya pada suhu dan volume konstan, nah, tekanan total dari gas itu hanya bergantung kepada jumlah mol gas yang ada. Nah, jadi tidak, eh, tapi asumsinya tadi apa? Suhunya konstan, volumenya konstan. Ya, ini dia. Jadi tekanan totalnya itu hanya bergantung kepada jumlah mol gas yang ada. Sudah? Sudah, Belum, sudah. Men. Ah, sudah ya. Oke. Nah, jadi karena ini kita masih bicara gas ideal, ya. Nah, jadi berarti tekanan total ini eh, asumsinya dia tidak identitas partikel tidak berpengaruh, hanya jumlah partikel. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran partikel juga tidak berlaku. Nah, yang ketiga, interaksi antar molekul juga tidak berlaku karena ini eh, kita asumsikan sebagai gas ideal atau gas sempurna. Nah, jadi nanti begitu kita masuk ke gas nyata, kalian lihat banyak koreksi-koreksi, banyak penambahan-penambahan konstanta pada rumus persamaan gas ideal agar ya perhitungannya itu mendekati perhitungan nyata. Nah, tapi untuk saat ini karena kita hanya berbicara gas ideal ya, nah, jadi identitas tidak berlaku, ukuran partikel tidak berlaku, interaksi antar molekul juga tidak berlaku. Ya, oke, sudah ya. Kita lanjut. Nah, nah sekarang berarti eh, kalau misalnya dia bergantung kepada jumlah mol, ya kan? Berarti kita bisa menghitung fraksi mol dari gas campuran. Nah, jadi kalau fraksi mol itu kan berarti kan mol, misalnya fraksi mol A dibagi total mol. Atau misalnya kalau kita punya sampai N, berarti kan Na dibagi N total atau Na dibagi Na tambah Nb tambah seterusnya. Nah, ini adalah fraksi mol. Nah, nanti kita mau lihat bisa nggak kita menghitung fraksi mol dengan menggunakan tekanan parsial dan tekanan total, ya.
Selesai dicatat ini? Belum, Mem. Belum. Oke. Oke. Nah, jadi kalian harus ingat ya, fraksi mol itu biasanya dia pecahan. Kalau misalnya fraksi molnya nol, artinya nggak ada komponennya. Tapi kalau fraksi molnya satu itu artinya eh, dia hanya satu komponen. Nah, jadi karena kalian lihat kan tadi fraksi mol itu kan Na ditambah dibagi Na tambah Nb. Artinya dia akan pecahan. Nah, jadi kalau dia nol berarti komponen tersebut tidak ada dalam campuran. Kalau satu berarti hanya ada satu komponen dalam campuran. Nah, ini adalah fraksi mol. Ya, udah selesai nih. Oke, nah sekarang kita lihat kan tadi saya bilang kan kalau tekanan total itu dia bergantung pada jumlah total mol. Nah, kita mau lihat apakah bisa dari tekanan parsial dan tekanan total kita menentukan fraksi mol. Jadi kalian lihat di sini. PA dibagi P total. Kita bagi PA dibagi P total. Nah, PA ini kalau kita jabarkan kan NA dikali RT dibagi V. Lalu dibagi N total dikali RT dibagi V. Nah, ini bisa kita cancel out. Jadi PA dibagi P total ini sama dengan jumlah mol A dibagi jumlah mol total atau sama dengan fraksi mol A. Jadi fraksi mol itu kita tidak hanya bisa menghitung dengan menggunakan em, mol, jumlah mol, tapi bisa kita hitung dengan menggunakan tekanan parsial dan tekanan total, ya. Tekanan parsial dan tekanan total.
Sudah ini? Belum, Mem. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi berarti eh, kalau kita tata ulang yang ini tadi, ya kita atur ulang, berarti PA ini sama dengan fraksi mol A dikali P total, ya. Nah, jadi berarti tekanan parsial itu bisa sama dengan fraksi mol A dikali tekanan total. Tapi asumsinya di sini apa? Asumsinya semua partikel berperilaku ideal. Jadi di sini interaksi antar molekul ya tidak kita perhitungkan. Lalu identitas dari gasnya juga tidak kita perhitungkan. Jadi kita hanya memperhitungkan jumlah mol dari setiap gas. Nah, inilah eh, gas ideal, campuran gas ideal ya. Sudah? Oke. Nah, kita selesai di gas ideal ya. Sekarang kita masuk ke gas nyata. Oke. Nah, kita masuk ke gas nyata. Nah, untuk bagian gas ideal, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kita masuk ke gas nyata ya. Kita masih ada waktu eh, 40 menit lagi ya. Nah, kita coba. Paling nggak kita coba sampai faktor kompresi. Oke. Nah, jadi kalau gas ideal kemarin kita sudah pelajari, ini nggak usah dicatat ya. Nggak usah dicatat. Ini belum belum perlu. Ini hanya intro. Nah, jadi persamaan gas ideal ini dia hasil gabungan hukum Boyle, Gay-Lussac, dan Avogadro dan hukum Charles. Nah, jadi ini persamaan-persamaan ini dia hanya berlaku untuk gas pada keadaan di mana suhu tinggi tapi tekanan rendah. Nah, jadi begitu dia suhunya rendah, tekanan tinggi, si hukum gas ideal ini melenceng, ada penyimpangannya. Nah, karena ada penyimpangan ini berarti kan perlu dilakukan koreksi ya. Perlu dilakukan koreksi agar perhitungan kita itu misalnya pada kondisi suhu rendah atau pada kondisi tekanan tinggi masih berlaku gitu ya. Nah,
Nah, tadi kalian kan ingat waktu saya menjelaskan campuran gas itu dia kita asumsikan ideal. Kenapa? Karena pertama identitas gas itu nggak kita input ya, kita abaikan. Kedua, tarik menarik dan tolak menolak juga kita abaikan. Nah, yang ketiga volume molekul juga kita abaikan. Nah, karena itu pada gas nyata ini ya kita harus memperhitungkan gaya tarik menarik antar molekul pada tekanan tinggi karena semua gas ideal itu dia hanya berlaku pada tekanan rendah ya. Nah, lalu volume molekulnya juga kita nggak boleh abaikan. Jadi ada koreksi interaksi molekul, ada koreksi volume molekul pada persamaan gas nyata. Ya, oke. Nah, jadi koreksi pertama ini belum selesai ya, dicatat ya. Belum selesai. Mau dicatat? Oke, silakan. Catat dulu. Biar jangan terlalu cepat ya. Sudah? Oke. Nah, jadi koreksi pertama ini kita mau melihat dari koreksi volume. Nah, karena kan yang gas ideal itu tidak diperhitungkan volume molekul. Nah, jadi makanya kita memulainya dengan mengkoreksi volume. Nah, tapi koreksi volume ini kita lakukan dengan volume molar. Nah, apa itu volume molar? Volume molar adalah volume untuk 1 mol gas. Nah, ya. Nah, berarti kalau volume molar gas ideal, kita masukkan ke rumus gas ideal, berarti kan volume untuk 1 mol gas, berarti kan ya N1, N-nya bisa hilang. Jadi makanya volume volume molar gas ideal atau kita singkat dengan VID. Nah, lalu di atasnya ini ada garis ya, di atasnya ada garis. Nah, itu sama dengan RT dibagi P. Nah, lalu muncul berarti koreksi koreksi pertama untuk volume kita memakai konstanta yang namanya faktor kompresibilitas atau Z. Nah, Z ini apa rumusnya? Z ini rumusnya adalah sama dengan volume molar dibagi volume molar gas ideal. Nah, kita masukkanlah volume molar gas ideal kan tadi RT dibagi P. Berarti Z ini sama dengan PV, V-nya ini ada garis, dibagi RT. Ya, jadi Z apa tadi? Z sama dengan volume molar dibagi volume molar gas ideal. Nah, dua-dua ini volume molar. Tapi yang ini volume molar ideal, yang ini volume molar dia sudah nyata, sudah dikoreksi, ya.
Oke, selesai nih. Nah ya, kita anggap selesai ya. Oke, nah sekarang kita masuk, kan tadi kita masuk sudah mau belajar faktor koreksi ya. Koreksinya di sini faktor kompresibilitas. Nah, untuk gas ideal, nilai faktor kompresibilitas itu adalah sama dengan satu, ya. Nah, ini dia di sini untuk gas ideal si Z-nya sama dengan satu dan ini tidak bergantung pada suhu dan tekanan. Nah, tapi untuk gas nyata, nilai Z-nya ini tidak selamanya sama dengan satu. Nah, dia bervariasi. Jadi untuk gas nyata ini si Z ini fungsi suhu dan tekanan. Artinya kalau suhunya berubah, tekanannya berubah, nilai Z-nya juga berubah. Nah, biasanya nilai Z ini di antara 0,6 dan 2,2 ya. Oke, pelan-pelan dicatat. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini dia gambarnya jet itu, ya. Nah, ini kan sumbu sumbu X-nya adalah suhu, ya. Tekanan, sorry, tekanan. Sementara sumbu Y-nya adalah Z. Nah, kalian lihat di sini, ini ada gas hidrogen, gas nitrogen, gas metana, dan gas CO2. Nah, bagaimana profil jet ini ketika jenis gasnya berbeda? Bagaimana? Nah, apa yang kalian perhatikan dari ini? Sama nggak profilnya? Hah? Sama? Sama nggak profil dari tiap gas ini? Ini kan profil gas H2. Nah, ini profil gas N2. Ini profil CH4. Ini profil CO2. Nah, bagaimana profilnya? Berbeda kan? Berbeda. Jadi makanya faktor kompresibilitas ini, nah dia melakukan koreksi terhadap gas ideal eh, sehingga tiap gas itu berbeda berbeda sifatnya, berbeda parameternya. Nah, kita perhatikan lagi. Ini H2 ini kan monoatomik, ya kan? Kenapa monoatomik? Kan dia hanya eh, satu jenis elemen kan, walaupun dia H2, tapi kan satu jenis. Eh, N2 juga seperti ini. N2 ini monoatomik. Kenapa? Karena dia cuma satu jenis, dia cuma satu nitrogen. Ya. Eh, tapi kalian perhatikan metana dengan CO2. Metana dengan CO2 ini kita sebut sebagai
poliatomik. Kenapa poliatomik? Karena ada C, ada H, berarti ada lebih dari satu jenis elemen di situ. Nah, CO2 juga gitu. Nah, apa bedanya? Ketika ini kan jet satu ini inilah seperti kayak kayak idealnya. Idealnya itu kan jet sama dengan satu. Nah, ketika dia poliatomik, dia hanya berpotongan di jet sama dengan satu pada keadaan suhu nol dan tekanan nol. Nah, sementara kalau dia monoatomik, bagaimana? Monoatomik ini dia ketika tekanannya tidak sama dengan nol pun dia masih ada bersentuhan dengan jet sama dengan satu. Nah, jadi artinya di sini semakin kompleks materialnya, dia semakin menyimpang dari keadaan gas ideal. Karena ini kan jet sama dengan satu ini keadaan gas ideal. Nah, lalu ketika dia monoatomik juga kalian perhatikan dia penyimpangannya hanya positif gini. Oh, kan dia positif aja ya. Tapi kalau misalnya CH4 dengan CO2, dia ada penyimpangan negatif. Maksudnya penyimpangan negatif, dia ada turun dulu. Nah, ini yang turun ini adalah namanya penyimpangan negatif ya. Walaupun nilainya bukan negatif, karena kan negatif itu kan harus di bawah nol. Nah, tapi dia karena turun, kita sebut penyimpangan negatif, lalu dia naik. Nah, naik ini kita sebut sebagai penyimpangan positif. Jadi semakin kompleks gas tersebut, ya, maksudnya semakin dia poliatomik seperti CH4 dengan CO2, dia tidak hanya ada penyimpangan negatif, tapi juga ada penyimpangan positif. Beda dengan monoatomik seperti H2 dengan N2, dia hanya ada penyimpangan positif. Nah, inilah dia faktor kompresibilitas dari gas. Nah, jadi di sini saya ini yang udah saya jelaskan ya. Jadi ketika P-nya mendekati nol, semua gas itu pasti mendekati sifat ideal. Tapi begitu dia menjauhi, berarti semakin tinggi tekanannya, gas itu akan menyimpang dari sifat ideal. Nah, lalu gas-gas poliatomik yang tadi saya bilang CH4 dengan CO2 penyimpangannya bertambah rumit. Kenapa? Karena dia ada penyimpangan negatif, ada juga penyimpangan positif. Ya. Nah, dia ada penyimpangan negatif, ada penyimpangan positif. Sudah? Sudah dicatat? Lagi dicatat? Selesai dicatat? Sudah ya? Sudah selesai dicatat ya? Sudah ya? Oke. Nah, jadi di sini saya kita lihat lebih jauh. H2 dengan N2
jetnya itu lebih jadi kalau untuk H2 semua pada semua tekanan dia lebih besar dari satu. Kalau N2 ini masih ada dia sedikit pada tekanan rendah, dia lebih rendah dari satu. Lalu ketika dia pada tekanan tinggi, jetnya lebih besar dari satu. Ya. Nah, nanti kalian bisa screenshot ya kan. Lalu mungkin kalian print, lalu taruh di catatan. Kalian bisa kasih penjelasan gitu ya. Oke, sudah? Sudah catat ya. Nah, lalu sekarang eh kalian lihat kan kalau dari grafik ini semua ketika menuju nol, ketika menuju tekanan nol, dia jetnya itu sama dengan satu. Artinya ketika tekanannya rendah, eh, gas itu semua tidak menyimpang dari gas ideal. Nah, jadi secara matematika dijelaskan seperti ini. Jadi jet sama dengan PV dibagi RT ketika P menuju nol, nah, dia sama dengan satu. Nah, jadi pada tekanan rendah, semua nilai Z itu mendekati nilai jet gas ideal. Ya, oke, selesai? Belum? Belum ya. Sudah? Nah, oke. Nah, jadi berarti di sini nilai Z itu bergantung pada apa? Bergantung pada jenis zat, bergantung pada suhu, bergantung pada tekanan. Karena ingat kan tadi begitu tekanannya menuju nol, si nilai Z-nya itu mendekati nilai Z dari gas ideal. Nah, jadi fungsi Z ini apa? Si fungsi faktor kompresibilitas ini. Dia fungsinya untuk melakukan perhitungan yang lebih teliti. Nanti ada contoh perhitungan, kita bisa lihat bagaimana karena kita menggunakan si Z ini, dia hasilnya mendekati hasil eksperimen. Nah, sementara kalau kita menghitung dengan persamaan gas ideal, hasilnya lebih jauh dari hasil eksperimen. Nah, jadi berarti benar faktor kompresibilitas si Z ini membantu kita untuk melakukan perhitungan yang lebih teliti. Ya,
Sudah selesai nih? Oke. Nah, mari kita lakukan contoh. Oke. Ini ada gas metana ya. Jumlahnya 10 mol. Nah, pada tekanan 100 atm dan suhu 0 derajat, jetnya itu adalah 0,783. Jadi ingat ya, kalau jet itu berbeda tekanan, berbeda suhu, dia berbeda nilai Z-nya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa volume gas metana tersebut? Coba kalian hitung. Tadi rumusnya udah dicatat semua kan? Oke. Dapat? Ada yang dapat? Rafisa, ada dapat? Rafisa dapat berapa volumenya? Biasanya yang cepat-cepat menghitung siapa ini? Biasa Rafisa cepat. Rafisa, Teresia biasanya ya cepat menghitung kan? Nah, berapa dapatnya ini? Berapa volumenya? Tahu kan cara menghitungnya? Jetnya kan 0,783. Nah, yang diketahui itu kan jet, ya. Suhunya 0 derajat Celcius. Harus nggak kita ubah ke Kelvin? Bentar. 1,75 Bu. 0,75. Oke, good. Nah, ya.
Jawabannya adalah 1,75. Oke? Udah ngerti ya perhitungan perhitungan menggunakan jet kan? Nah, bener kan? Teresia cepet kan? Biasanya saya tahu Teresia biasanya cepat. Kalau nggak Teresia, Rafisa biasanya. Ya kan? Di kelas kalian. Oke? Ini perlu dicatat kah? Ya, oke. Saya nggak tahu kita masih sempat nggak ya lanjut. Kita lihat ya setelah kalian mencatat ini. Kalau masih sempat, eh, kita lanjut sebentar. Oke? Ya udah. Selesai nih ya. Oke. Nah, sekarang tunggu dulu. Tadi saya ada tunjukin tabel kah? Tabel atau enggak? Enggak ada ya. Ntar dulu. Oke, belum ada. Oke. Nah, selanjutnya yang ini. Coba kalian kerjakan. Habis kita selesai ngerjakan ini, kita akhiri perkuliahan kita. Nah, ini dia si metana ini volume molarnya adalah 0,138 liter pada tekanan 300 atm. Nah, dan suhu 200 derajat Celcius. Nah, lalu berapa volume gasnya pada tekanan 600 atm dan suhu 0 derajat Celcius. Lalu yang diketahui di sini juga jetnya 300 pada 300 atm itu jetnya adalah 1,376. Sementara jet untuk 600 atm itu adalah 1,067. Jadi berapa volumenya pada 600 atm? Nah, gimana kita mengerjakannya ini kira-kira? Bagaimana kita mengerjakannya? Kita mengerjakannya memakai hukum gas gabungan ya. Hukum gas gabungan bagaimana? Coba ingat ya minggu lalu. P dikali V, eh, P apa ya, P1 dibagi P1 dikali V1 sama dengan apa? Tunggu dulu. Saya lupa. Ntar ya. Kalian ingat hukum gas gabungan kan? Ntar saya buka. Ada yang ingat nggak hukum gas gabungan? Ntar. Nah, yang ini kan hukum gas gabungan. Nah, jadi berarti kan ini ada keadaan awal, ada keadaan akhir ya. Nah, ini hukum gas gabungan ya kan. Nah, P1 V1 dibagi N1 N, N1T1 sama dengan PF dikali VF dibagi NF dikali TF ya. Nah, ini adalah hukum gas gabungan. Oke. Nah, bagaimana tapi kan ini kita harus pakai faktor koreksi Z.
Gimana kita menggunakan hukum gas gabungan, tetapi kita harus memakai faktor koreksi Z-nya. Sorry, bukan ini maksud saya. Ya, ntar ya. Nah, bagaimana jadinya kita mengerjakannya ini? Ntar dulu. Loh, apa ini kok saya terus-terusan yang ini? Satu lagi. Oke, ntar ya. Nah, jadi pakai hukum gas gabungan untuk menyelesaikan ini, soal ini, tapi jangan lupa faktor koreksinya. Faktor koreksinya adalah Z. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berapa volume gas pada tekanan 600 atm dan suhu 0 derajat Celcius. Nah, coba saya kasih waktu 0,031 liter, Bu. 0,0. Jadi pakai ini kan, kalian kan P1V1 ah, dibagi P2V2 sama dengan Z1 NRT1 Z2 NRT2. Nah, ini kan NR-nya bisa kita cancel. Jadi Z1T1 dibagi Z2 T2 ya. Lalu kita kita sederhanakan, masukkan dapatnya 0,031 ya. Iya, Imalona Bu. dapatnya 0,031 ya. Iya, Bu. Dapat 0,031. Nah, jadi kalian ada tiga biasanya kalian yang cepat ya. Imalona, Teresia, Rafisa itu biasanya ya. Oke. Tapi hari ini Rafisa kok nggak ada ngomong ya. Biasanya Rafisa rajin ini. Hari ini Mem, kenapa? saya dapatnya 0,030, Mem. Oh, sama aja. 0,030. Sama itu 0,030 kan dengan 0,031 berarti eh, perhitungannya tidak dibulatkan gitu ya. Oke. Oke. Ini mau dicatat dulu? Mau dicatat dulu? Oke, kalau udah selesai kita akhiri ya. Kita lanjutkan hari Senin ya, hari Senin. Eh, ini berarti udah jelas ya, faktor kompresibilitas udah jelas ya. Tekanan campuran gas juga ada jelas ya. Sudah kan? Oke, kalau sudah jelas, saya akhiri ya, saya akhiri sampai jumpa hari Senin. Enggak, Kamis nih kita masih jumpa ya. Sampai jumpa hari Kamis. Oke, bye.